Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sum of product dan juga product of sum. Di mana tujuannya nanti teman-teman mampu menguasai konsep dari kanonik ini, yaitunya sum of product dan juga product of sum. Sebelum kita masuk ke materi post dan juga sub ini, lebih dahulu kita ulang kembali, kita tinjau materi sebelumnya terkait fungsi boolean dan juga aljabar boolean. Di mana fungsi boolean ataupun fungsi logika digunakan untuk merancang rangkaian digital, khususnya rangkaian logika. Sedangkan untuk aljabar boolean itu sendiri digunakan dalam penyederhanaan fungsi boolean. Nah, kita sudah bahas beberapa bentuknya, silakan dilihat materi sebelumnya, di mana batasan fungsi boolean tentu saja memenuhi operasi-operasi dalam aljabar boolean, di mana pernyataan logika, and, or, not, dan kombinasinya dipenuhi oleh fungsi boolean itu sendiri. Misalkan kita punya inputan, variabelnya adalah A, B, C, D, dan seterusnya, maka ketika kita ingin menyatakan dalam bentuk keluarannya Y, maka hubungannya seperti ditulis di sini, Y sama dengan fungsi dari inputannya, A, B, C, dan D. Nah, untuk aljabar boolean yang telah kita pelajari sebelumnya digunakan dalam menyederhanakan fungsi logika kombinasi. Jadi kita menggunakan cara analitis di sana. Jadi ada metode matematika yang kita terapkan. Nah, ada metode lain, yaitunya dengan menggunakan peta Karnaugh. Jadi ini metodenya berbentuk grafis. Jadi kalau misalkan kita punya tabel, kita bisa nyatakan hasil dari tabel kebenaran itu ke dalam bentuk fungsi logika atau fungsi boolean. Tapi sebelum kita masuk ke dalam metode peta Karnaugh ini, kita bahas terlebih dahulu terkait kanonik. Jadi kanonik ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitunya penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, atau kita singkat dengan SOP, dan juga perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Jadi ini contohnya ketika kita nyatakan suatu fungsi logika ke dalam bentuk SOP. Jadi inputannya ada 3, A, B, C. Kita nyatakan dalam bentuk SOP-nya, yaitunya A bar kali B bar kali C ditambah A kali B bar kali C bar ditambah A kali B kali C. Nah, kalau kita lihat setiap suku di sini, itu bentuknya adalah perkalian atau N, yang kemudian kita jumlahkan. Sehingga SOP ini dapat juga kita artikan sebagai persamaan logika yang berbentuk operasi OR dari suku-suku berbentuk operasi N. Jadi setiap suku atau termnya disebut dengan min term atau suku minimum. Jadi ini ada suku 1, 2, 3, yang kemudian dari suku-suku ini ketika kita satukan itu nanti ditulis dalam bentuk sigma. Sedangkan untuk min termnya itu kita singkat dengan M. Jadi nanti sigma M tergantung posisinya dengan kombinasi inputannya. Apakah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk SOP yang contoh ini adalah bentuk dari SOP yang standar. Jadi standar maksudnya terdiri dari semua variabel. Jadi semua variabel inputan ada pada masing-masing sukunya. Ini kan ABC, setiap sukunya mengandung ABC. Ada juga bentuk dari SOP atau min term yang tidak standar. Contohnya, misalkan kita punya fungsi keluaran dari Q itu adalah A bar dikali B ditambah B bar dikali C tambah A bar kali C bar. Nah, ini bentuk yang tidak standar. Jadi kalau nanti ingin kita nyatakan dalam bentuk SOP, itu harus kita buat ke dalam SOP standar. Jadi harus ada variabel C di setiap suku atau termnya. Nanti akan kita bahas. Nah, selain SOP, tadi kan fungsi kanonik juga ada POS. Jadi POS bisa kita nyatakan, misalkan 3 input ya. Ini contohnya A,
ditambah B ditambah C dikali A tambah B bar ditambah C kali A tambah B bar ditambah C bar dikali A bar ditambah B tambah C bar dikali A bar ditambah B bar ditambah C. Nah, setiap suku di sini ini kan adalah fungsi dari OR ya, penjumlahan. Kemudian dikalikan dengan suku-suku yang lain. Sehingga pos ini bisa kita artikan juga adalah persamaan logika berbentuk operasi AND dari suku-suku berbentuk operasi OR. Di mana setiap suku atau termnya disebut dengan max term. Nanti kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk posnya ini P ya. Kemudian kita tulis dengan M, singkatan dari max term, tergantung max termnya 1, 2, 3, ataupun bentuk yang lain. Nanti untuk menyatakannya kita bisa lihat dari tabel min term ataupun max term pada masing-masing jumlah inputan. Nah, ini juga adalah bentuk dari pos yang standar. Jadi kalau standar semua inputan itu berada pada setiap suku. Jadi ini tadi ada 3 input ya, A, B, C. Setiap sukunya mengandung A, B, C. Ada juga bentuk pos yang tidak standar. Contohnya, kita punya fungsi yaitunya R sama dengan A ditambah B, kemudian dikali dengan B tambah C bar, dan seterusnya. Nah, ini kan hanya mengandung 2 variabel, sedangkan inputannya tadi ada 3. Ini adalah bentuk pos yang tidak standar. Jadi nanti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pos yang standar, atau mengandung semua variabel inputannya. Kita akan bahas tabelnya. Jadi di sini ada tabel min term dan max term. Ini adalah tabel min term untuk 2 masukan. Jadi kalau 2 masukan A, B, ini kan N-nya sama dengan 2, maka untuk jumlah min termnya berarti kan 2 pangkat N. 2 pangkat 2 berarti jumlahnya ada 4 yang kita hitung dari 0 sampai 3. Nah, pasangan dari inputan itu dimulai dari 00 sampai 11. Untuk min term itu sendiri, ketika inputannya bernilai 0, maka kita nyatakan dalam bentuk bar atau not. Jadi kalau 00 berarti A bar dikali B bar. Tapi kalau dia 1 itu tetap. Misalkan ini 01, maka dinyatakan bentuk min termnya adalah A bar dikali B. Kalau 11, A dikali B. Nah, ini adalah tabel untuk inputannya 3. Berarti kan N-nya sama dengan 3, maka jumlahnya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Yang kita hitung dari 0 sampai 7. Nah, bentuk min termnya sama ya. Jadi kalau ketika inputannya adalah 0, 0, 0, itu untuk min termnya adalah A bar dikali B bar dikali C bar. Atau lambangnya adalah M0. Nah, M kecil ini adalah menyatakan dalam bentuk min term. Sedangkan untuk max term atau pos tadi ya, ini sukunya, karena ini inputannya 0, 0, 0, kita nyatakan seperti biasa. Jadi, A ditambah B tambah C. Tapi kalau dia bernilai 1, itu adalah bentuk not-nya atau bar. Berarti ini misalkan inputannya 001, maka bentuk masternya adalah A tambah B ditambah C bar. Kemudian ini untuk lambang masternya. Nah, ini adalah tabel untuk 4 input. Jadi sama caranya. Berarti jumlahnya N-nya adalah 4. Maka karena dia 2 pangkat N, ini menjadi 2 pangkat 4 yang itunya 16. Jadi dihitung dari 0 sampai 15. Jadi ada 0000 sampai 1111. Nah, bisa dilihat di sini bentuk min termnya sama. Kalau dia 0000, maka dinyatakan dalam bentuk min termnya adalah A bar kali B bar kali C bar kali D bar. Kalau max termnya, kalau 0 tetap ya A ditambah B tambah C tambah D. Tapi kalau dia nilainya 1 nanti dinyatakan dalam bentuk 0. Kalau dalam min term, kalau dia
0, maka itu yang dinyatakan dalam bentuk notnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan masing-masing. Yang pertama adalah SOP. Jadi diketahui fungsi dengan inputan 3, A, B, C, dari A bar dikali C ditambah B dikali C bar. Nah, kita buat tabel kebenarannya. Jadi ini kan 3 input, berarti dari 0 sampai 7. Kemudian misalnya 0, 0, 0, kita lihat ini kan A bar dikali C ya. Maka hasil dari tabel kebenarannya berarti kan A bar dikali C, berarti A bar dari 0, kemudian dinotkan, ini jadi 1 ya. Jadi 1 dikali dengan 0, sehingga hasilnya di sini adalah 0. Kemudian B dikali C bar, B-nya adalah 0, kemudian C barnya berarti kebalikan dari 0, ini hasilnya 1, kalau kita kalikan ini juga 0. Kemudian hasil dari fungsi, berarti kan A bar dikali C, itunya 0, ditambah B dikali C bar. Jadi 0 ditambah 0 hasilnya 0. Kita lakukan sampai ke di baris ke-7, yaitunya ketika inputan 1, 1, 1, yaitunya kita peroleh hasil dari Y-nya adalah 0. Nah, untuk SOP yang perlu kita perhatikan adalah yang hasil keluarannya bernilai 1. 1 berarti kan baris ini ya. Ada di baris 1, baris 2, baris 3, dan baris ke-6. Maka ketika kita ingin nyatakan dalam bentuk SOP, yaitunya baris 1 atau baris 2 atau baris 3 atau baris 6. Kan tadi SOP itu adalah sum of product. Jadi dijumlah. Ini kan kalau atau itu kan or ya. Berarti ini jumlah, jumlah, jumlahkan. Yang bernilai outputnya 1. Jadi baris 1 bentuknya ketika inputannya 0, 0, 1. Kemudian baris kedua itu ketika inputannya 0, 1, 0 dan seterusnya. Kemudian setelah kita tulis, kita nyatakan dalam bentuk SOP-nya adalah A bar dikali B bar dikali C. Karena kan ini 0, 0 ya. Kalau 0 tadi dinyatakan dalam bentuk not. Jadi A bar B bar dikali C ditambah A bar dikali B dikali C bar. Kemudian kalau 011 berarti A bar kali B kali C ditambah 110 berarti A kali B kali C bar. Nah, jika diperhatikan seksama, setiap bentuk sum of product memenuhi sifat-sifat berikut. Fungsi tersebut merupakan penjumlahan OR dari suku-suku N ya. Kemudian setiap suku berupa perkalian atau N dari variabel-variabel. Kemudian semua variabel fungsi muncul pada setiap suku atau bentuk kanoniknya. Jadi ini udah standarnya. Kemudian tadi dikenal juga setiap sukunya adalah minterm. Jadi mintermnya dari yang kita cari tadi, ini kan A bar B bar kali C ditambah A bar B kali C bar ditambah A bar B kali C ditambah A kali B kali C bar. Kalau kita lihat pada tabel, itu bisa kita nyatakan dengan M1, M2, M3, dan M6. Jadi bentuk mintermnya adalah sigma dari M1, 2, 3, 6. Nanti bisa teman-teman lihat dari bentuk tabel. Jadi secara sederhana, minterm atau sum of product dapat disajikan dengan cara berikut. Jadi kita nyatakan inputan A, B, C, D, dan seterusnya dengan 1. Dan A bar, B bar, C bar, D bar dengan 0. Kemudian nyatakan kombinasi biner setiap suku menjadi desimal N. Kemudian nyatakan Y sama dengan sigma M dari N dengan N merupakan desimal dari setiap suku. Sesuai tabel yang tadi. Nah, kita bahas contoh soal. Nyatakan fungsi boolean dari A tambah B bar kali C dalam bentuk kanonik SOP. Nah, ini bentuknya belum standar. Kenapa belum standar? Karena di setiap suku tidak mengandung semua variabel. Berarti kan ini dia kekurangan
variabel B dan C. Sedangkan yang ini kekurangan variabel A. Maka kita bentuk dulu SOP yang dari soal ini ke dalam SOP yang standar. Nah, tadi kan ini ada dua suku ya, A dan B bar dikali C. Nah, untuk A sendiri, cara yang kita lakukan biar dia mengandung semua variabel adalah kita kalikan dengan 1. Nah, ini sesuai dengan aljabar boolean, jadi 1 itu sama juga dengan B ditambah B bar. Nah, kemudian kita lakukan kali ke dalam, berarti ini A dikali B ditambah A kali B bar. Kemudian ini kan masih belum mengandung variabel C, kita kalikan lagi masing-masing sukunya dengan 1, yaitunya C ditambah C bar. Maka ini kita peroleh A kali B dikali C tambah C bar ditambah A kali B bar dikali C tambah C bar. Kalau kita kalikan ke dalam hasilnya A, B, C ditambah AB kali C bar ditambah A kali B bar kali C ditambah A B bar dikali C bar. Sedangkan bentuk yang suku kedua B bar dikali C, ini kan kurang A ya, maka kita kalikan 1, ini hasilnya 1 sesuai dengan aljabar boolean. Jadi B bar dikali C dikali A tambah A bar, maka kita kalikan di dalam jadinya A kali B bar kali C ditambah A bar B bar dikali C. Nah, kemudian dari setiap suku ini kita gabung, kita jumlahkan. Nah, nanti kita akan peroleh bentuknya ABC ditambah ABC bar ditambah AB bar kali C tambah AB bar C bar ditambah AB bar kali C ditambah AB bar A bar B bar dikali C. Nah, kalau teman-teman lihat, coba perhatikan apakah sukunya ada yang sama. Berarti kalau kita lihat ini ada yang sama ya. Ini dengan ini. Nah, ini juga ada sifat pada aljabar boolean di mana A ditambah A itu hasilnya adalah A. Jadi cukup kita tulis 1 saja. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan, ini kita susun ya. A bar B bar kali C ditambah A B bar dikali C bar ditambah A B bar kali C. Ini kita tulis 1 kali saja karena sesuai dengan sifat yang ini. Kemudian A tambah kali B kali C bar ditambah A kali B kali C. Nah, kemudian kita lihat sesuai tabel bahwa ketika bentuknya seperti ini, itu mintermnya adalah minterm pertama M1, ini adalah M4, ini adalah yang ini adalah M5, ini adalah M6, ini adalah M7. Atau kita nyatakan bentuk SOP-nya sigma dari M 1, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai pos. Jadi, ini ada persamaan dari fungsi 3 input A, B, C yang bentuknya adalah A bar kali C ditambah B dikali C bar. Nah, kita nyatakan dia dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi, A bar kali C, berarti kalau inputannya 0, 0, 0, berarti kan ini 1 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian B dikali C bar, berarti ini 0 dikali 1 juga 0. Ketika kita gabung, Y sama dengan A bar kali C ditambah B kali C bar, hasilnya seperti ini. Nah, untuk pos, yang kita lihat adalah yang hasilnya bernilai 0. Seperti ini dan ini, kemudian ini. Berarti ada di baris 0, kemudian 4, 5, dan 7. Nah, untuk menyatakan dalam bentuk pos, kita bisa nyatakan atau kita lihat dulu yang dalam bentuk SOP terlebih dahulu. Jadi ada atau ya di sini. Tapi yang kita lihat adalah ketika hasilnya Y-nya sama dengan 0 atau Y barnya sama dengan 1. Tentunya baris 0, baris 4, baris 5, dan baris 7. Kalau kita nyatakan 0, 0, 0 ditambah 1, 0, 0 ditambah 1, 0, 1 tambah 1, 1, 1. Atau
dalam bentuk ini masih dalam bentuk sop ya. A bar, B bar kali C bar ditambah A kali B bar kali C bar ditambah A kali B bar kali C ditambah A kali B kali C. Nah, dengan sifat A dikali B dinotkan atau dibarkan itu sama dengan A bar ditambah B bar. Ini teorema De Morgan ya. Maka ketika Y bar kita notkan lagi atau kita barkan lagi, maka dari fungsi ini, hasil stop ini bisa kita ubah dalam bentuk pos. Jadi yang awalnya itu bentuknya plus atau jumlah, dengan menggunakan teorema De Morgan ini berubah jadi kali. Jadi A bar kali B bar kali C bar ini jadi kali dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat, ini kan bar kemudian dibarkan lagi. Jadi not dinotkan lagi, ini balik ke bentuk semula. Jadi ini jadi A. Tapi kan ini sesuai dengan teorema De Morgan juga, bahwa ketika A dikali B bentuknya berubah. Jadi A bar ditambah B bar. Jadi ini A ditambah B tambah C dikali A bar, karena ini tidak ada bar di ini, cuma satu ya. Jadi A bar ditambah B ditambah C dikali A bar tambah B tambah C bar dikali A bar tambah B bar tambah C bar. Nah, ini adalah bentuk dari posnya atau product of sum. Nah, jadi product of sum memiliki sifat-sifat. Fungsi tersebut terdiri dari faktor-faktor. Setiap faktor berupa penjumlahan OR dari variabel-variabel, dan semua variabel fungsi muncul pada setiap faktor atau bentuk kanonik. Jadi bentuknya adalah bentuk standar. Nah, tadi pos ini disebut juga setiap sukunya adalah maxterm. Jadi tadi kita peroleh hasil akhirnya ini ya, A tambah B tambah C. Jadi kalau dia maxterm ya ini 0. Tapi kalau bar ini bernilai 1. Jadi 0, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian ini 1, 0, 1. Dan ini 1, 1, 1. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, untuk maxterm 3 input ini adalah M0, ini M4, ini adalah M5, dan ini adalah M7. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya P dari M 0, 4, 5, 7. Jadi maxterm atau product of sum dapat disajikan dengan cara berikut. Yang pertama kita nyatakan A, B, C, D dengan 0. Dan A bar, B bar, C bar, D bar dengan 1. Kemudian nyatakanlah kombinasi binar setiap faktor menjadi desimal atau n. Nyatakan Y sama dengan PM, N dengan N merupakan nilai desimal dari setiap faktornya. Kita bahas contoh soalnya ya. Jadi nyatakan fungsi boolean dari 3 input A, B, C sama dengan A plus B bar dikali C dalam bentuk canonic pos. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa fungsinya dalam SOP, jadi ini kemudian dijumlahkan. Nah, kita akan ubah bentuk ini sehingga dalam bentuk pos, yang mana nanti A ditambah variabel B dan C, atau bentuknya dalam not. Kemudian ini juga mengandung variabel A, tapi kemudian baru kita kalikan antar sukunya. Nah, di sini kita bisa distribusikan terlebih dahulu ya. Jadi ini pakai aljabar boolean yang distributif, di mana A ditambah B bar dikali C itu sama dengan A ditambah dengan B bar dikali dengan A tambah C. Nah, ini menjadi dua suku, di mana di sini suku pertama itu kita masih kurang variabel C, sedangkan pada suku kedua ini masih kurang variabel B. Jadi, untuk menyatakan dalam canonic pos, buat dia dalam bentuk standar, di mana masing-masing suku terdiri dari 3 variabel. Nah, untuk mencari bentuk standarnya, maka A ditambah B bar kita tambahkan dengan 0. Nah, 0 itu kita peroleh dari C dikali C bar. Jadi, C dikali C bar ini sesuai dengan aljabar boolean, ini hasilnya adalah 0. Kemudian,
kita distribusikan kembali pakai teorema distributif, A ditambah B bar ditambah C dikali A tambah B bar ditambah C bar. Nah, ini masing-masing suku sudah mengandung 3 variabel ya. Dan ini bentuknya sudah pos. Jadi dijumlah habis itu dikalikan. Nah, untuk suku yang ini, yang A ditambah C, kita masih kekurangan variabel B. Jadi caranya A ditambah C ditambahkan 0 yang diperoleh dari B dikali B bar. Kemudian kita lakukan distributif A ditambah B tambah C dikali A ditambah B bar tambah C. Kemudian kita satukan hasil yang ini dengan ini. Kita akan peroleh fungsi dalam bentuk posnya A ditambah B bar tambah C dikali A ditambah B bar tambah C bar dikalikan dengan A tambah B tambah C dikali A tambah B bar tambah C. Nah, coba perhatikan kembali, apakah ada suku yang sama? Jadi, kalau kita lihat ini ada yang sama ya, ini dengan ini. Nah, jadi dari teorema pada aljabar boolean, ketika A dikalikan dengan A, itu kan hasilnya adalah A. Nah, jadi kita cukup tulis salah satu. Jadi di sini kita tulis kembali, ini setelah diurutkan ya, A ditambah B tambah C dikali A tambah B bar ditambah C, jadi cukup satu yang ditulis, dikali A ditambah B bar tambah C bar. Nah, kemudian kita bandingkan dengan tabel pada max term. Jadi di sini A ditambah B tambah C ini adalah M0, kemudian ini adalah M2, dan ini adalah M3. Jadi kalau kita nyatakan keseluruhannya dalam bentuk pos itu adalah Pi, ini ada M besar 0, 2, 3. Terus bagaimana kita mengkonversi antar bentuk kanonik? Misalkan ada soal, ubahlah minterm yang bentuknya ini ke dalam bentuk max term-nya. Jadi A, B, C ditambah A kali B bar kali C bar ditambah A bar kali B kali C bar ditambah A bar kali B kali C. Ini kan kalau dia tidak ada barnya berarti kan nilainya 1, 1, 1. Ini berarti 1, 0, 0. Ini 0, 1, 0. Dan ini 0, 1, 1. Nah, kalau kita lihat di tabel minterm dan max term, ini adalah M7, ini M4, ini M2, dan ini M3. Ketika kita menyatakan dalam bentuk minterm, ini sigma M 2, 3, 4, 7. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk max term, maka max term berarti yang tidak ada di sini. Berarti yang tidak ada kan adalah 0, 1, 5, 6. Nah, itu adalah bentuk max term-nya. Jadi kita nyatakan dalam bentuk PM0156 atau kalau dalam bentuk inputannya 000 dikali 001 kali 101 dikali 110. Atau dalam bentuk fungsinya setiap suku ini adalah A tambah B tambah C dikali A tambah B tambah C bar dikali A bar tambah B tambah C bar dikali A bar tambah B bar kali C. Jadi ini adalah bentuk max term-nya. Jadi ini pembahasan mengenai SOP dan juga POS. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peta Karman.